kan nggak tiap hari habis tempenya. Terus ada ide gimana caranya tempe yang biasanya dijadikan lauk, tempe itu ya, tempe goreng, itu dijadikan cemilan atau makanan ringan dan bisa dijual dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi gitu. Kemudian alhamdulillah di tahun 2000 itu kami sudah berproduksi secara optimal, dan di tahun 2015 kami membuka outlet di sini yang dengan harapan customer kami lebih mudah untuk menemukan kami seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang menjadi produk unggulan dan membedakan produk ibu dengan kompetitor lainnya? Kalau di keripik tempe rohani itu produk unggulannya ya sudah pasti keripik tempe. Nah, kita itu punya keripik tempe spesial, ada keripik tempe original, keripik tempe varian rasa dengan 15 varian rasa, kemudian keripik tempe sagu, dan ada yang terakhir ini ada keripik tempe sagu dengan cita rasa khas Indonesia seperti rasa sambal hijau Padang, sambal mata Bali, seblak Bandung, sama mie goreng. Nah, ini yang terakhir ini itu pasarnya lebih ke milenial gitu. Nah, untuk yang membedakan produk kami dengan yang lain, itu kami sudah alhamdulillah sudah punya sertifikasi mulai dari PIRT, MUI Halal, kemudian sudah ada nutrition pack-nya juga, dan kita juga sudah ekspor juga. Jadi untuk food safety sama kehigienisan kita utamakan seperti itu. Baik, untuk pertanyaan berikutnya akan dilanjutkan oleh beberapa teman saya yang lainnya. Baik, di sini saya Putri Atar akan melanjutkan mengenai beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada tempe rohani. Baik Bu, untuk bagaimanakah jam kerja pada bisnis tempe rohani ini? Jam kerja untuk karyawan bagian produksi apa bagian penjual? Untuk produksinya bagaimana? Produksi. Kalau untuk bagian produksi itu mulai dari jam 6:30 pagi sampai jam 1 siang. Kalau misalkan untuk yang bagian penjualan itu mulai kita operasionalnya mulai jam 7 pagi sampai jam 9 malam tutupnya. Sampai iya. Kemudian bagaimanakah waktu dan proses yang dibutuhkan dalam melakukan produksi keripik ini? Waktunya itu tadi kan sudah saya jelaskan ya, dari jam 6:30 sampai jam 1. Nah, itu mulai dari yang paling awal itu tempe datang ya, tempe yang fresh itu kita kan suplainya dari Kampung Sanan. Jadi dari Sanan situ kami kirim ke pabrik, ke tempat produksi, kemudian diiris dulu ya, diiris sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Kemudian ada proses pengadonan bumbu. Nah, itu terdiri dari tepung beras, tepung tapioka, kemudian ada rempah-rempahnya, ada garam dan lain-lain. Kemudian setelah pengadonan, kemudian penggorengan. Penggorengan itu tempenya yang tadi sudah diiris itu dicelupkan ke adonan, kemudian digoreng. Nah, setelah digoreng itu juga melalui 2 kali penggorengan. Jadi yang pertama itu kayak pematangan, kemudian yang kedua itu proses lebih ke biar lebih crunchy. Jadi panas banget gitu minyaknya. Yang pertama yang nggak terlalu panas, yang kedua panas. Kemudian setelah itu ditiriskan. Nah, setelah ditiriskan ini belum bisa di-packing. Jadi nunggu besoknya. Jadi misalkan hari ini produksi, besoknya baru bisa di-packing. Itu karena untuk proses penirisan minyak. Karena keripik tempe itu kan nggak ada proses spin. Jadi kita kalau di spin pakai alat itu dia akan pecah. Jadi kita akalin dengan menunggu sehari untuk di-packing seperti itu. Kemudian bagaimana cara Ibu untuk menjaga kualitas produk keripik tempe agar tetap awet dan terjaga hingga ke tangan konsumen? Nah, kalau keripik tempe itu kan kami nggak ada pengawetnya, jadi nggak ada tambahan pangan kimia ya. Jadi semuanya natural. Kemudian kenapa bisa awet sampai customer itu kami setiap hari produksi, dan saat proses juga itu harus tahu tingkat kepanasan suhunya itu
suhu minyaknya itu gimana. Jadi misalkan keripik tempe atau gorengan kalau ini masih ada gelembung di minyak itu kan berarti masih kurang matang. Jadi harus benar-benar matang, nggak ada gelembung, jadi udah kering banget. Nah itu memudahkan untuk pengawetan secara alami seperti itu. Baik, Bu. Selanjutnya pertanyaan akan dilanjutkan oleh teman saya dan sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya Muhammad Sakti dan Samudra akan melanjutkan pertanyaan. Nah, apakah suplai bahan baku diambil langsung dari partai besar atau masih tergolong orang ketiga? Ada yang partai besar, ada yang orang ketiga. Jadi kalau yang partai besar itu kayak minyak, kemudian apa namanya tepung, kemudian kayak garam. Nah itu kita langsung ke distributornya. Jadi kalau misalkan yang pihak ketiganya itu seperti telur, kemudian daun jeruk. Nah itu kita ambilnya dari pasar tradisional. Selanjutnya, dalam menjual produk, apakah ibu menjalin kerjasama dengan orang lain seperti pengadaan reseller atau misalnya? Iya, kami di pemasaran itu tidak hanya menjual sendiri. Jadi kami ada reseller, ada distributor dan agen yang tersebar di beberapa kota di Malang dan kota-kota besar yang ada di Indonesia. Pertanyaan terakhir, apakah ada inovasi terhadap bisnis tersebut pada tahun terakhir? Ada. Kalau inovasi itu kami beberapa kali itu membuat olahan tempe, olahan makanan berbahan dasar tempe, tidak hanya keripik tempe, tapi ada kayak stick tempe, kemudian brownies tempe, via tempe, dan coklat tempe gitu. Jadi ada juga kemasan dengan lebih kekinian juga. Jadi memang tiap tahun kita punya inovasi produk supaya